Nah, ada pendekatan yang kedua. Di sini kalian bisa menggunakan nilai yang disebut dengan p-value pada uji hipotesis. Nah, ini pendekatan cara yang kedua. Apa itu p-value? Akan kita bahas sekarang. Nah, di sini tadi kita sudah punya kebiasaan kan kita memiliki nilai alfa, terus kita menentukan wilayah kritis. Tadi kalau alfanya 0,05, kita akan mendapatkan Z alfa sama dengan 1,64 gitu, kalau di sisi kanan. Oke, kalau di kiri minus 1,64. Atau kalau misalnya di sini kasusnya berdistribusi normal dengan alfanya 0,05, di sini kan alfa, berarti di sini alfa 0,05, 1,96 tuh berarti Z alfa per 2, atau di sini mencari nilai alfanya 0,0025. Di sini juga Z alfa per 2. Nah, kita sudah jelas mendapatkan nilai titik kritis untuk masing-masing titik adalah min 1,96 dan 1,96. Maka apabila kasusnya tadi seperti seperti umur, atau misalnya kita punya kasus baru, misalnya kita ingin mencari nilai mu-nya 10 atau bukan 10, maka di sini kita akan mendapatkan nilai Z hitung. Oke. Nah, nilai Z hitung ini dia bisa berada dalam area penolakan atau bisa berada dalam area penerimaan kan. Nah, yang mana apabila ada dalam area penolakan gitu ya, maka ini disebut dengan nilai statistik ujinya tuh signifikan. Maksudnya signifikan tuh ya kalian menolak H0. Berarti ada perbedaan antara sampel kalian dengan populasi, atau antara sampel kalian dengan hipotesis. Jadi H1 kalian diterima. Nah, itu yang dimaksud dengan signifikan. Oh, bahwa ini signifikan beda, rata-ratanya nggak 10. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, atau tadi secara harfiah juga rataan berbeda signifikan dengan nilai 10. Berarti kalau secara eksperimen gitu ya, ketika kita tarik dari apa yang kalian lakukan, kalian mempunyai populasi, terus kalian melakukan proses sampling, kalian dapat sampel. Oke. Nah, sampel ini kalian duga punya mu sama dengan 10. Ketika mu-nya ini ditolak, berarti sampel ini tuh beda signifikan. Atau mu-nya tidak sama dengan 10. Kurang lebih seperti itu cara bacanya. Nah, berarti nilai Z apabila masuk daerah kritis atau masuk daerah penolakan, H0 ditolak, nilai statistik uji signifikan. Nah, itu biasanya yang sering diungkapkan untuk aplikasi, atau orang-orang biasa melihat, oh ini beda signifikan untuk masalah sampling dan juga populasinya. Nah, maksudnya signifikan tuh di sana. Karena kita awalnya tuh menggunakan si Z hitung ini. Nah, kemudian, saat kita melakukan pendekatan dengan cara yang pertama atau pendekatan klasik, kita kan melakukan proses pengaturan atau kita memilih nilai alfa ya. Nah, nilai alfa ini tuh menyebabkan kita akan mendapatkan atau kita akan melakukan proses penentuan gitu ya. Penentuan titik kritis. Misalnya tadi kalau misalnya kita punya two tail, alfanya tuh 5%, titik kritisnya udah kita dapatkan min 1,96 dan 1,96. Nah, sekali lagi pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita sudah menentukan titik tersebut dan kita memiliki nilai Z 1,87, sekali lagi kita memiliki Z 1,87, Z hitung 1,87, dan tadi kita memiliki batas titik kritis itu ya, min 1,96 dan 1,96, berarti secara grafik, di sini 1,96 misalnya. Dan kita memiliki titik di sini. Nah, pertanyaan saya ke Ashila. Ashila ada?
Ya, Pak. Oke. Ketika kamu punya Z hitung sebesar 1,87. Ini Z hitungnya di area penerimaan atau di H0-nya tuh dia ditolak atau H0-nya tuh gagal ditolak. Maaf, sedikit putus-putus di saya gimana? Oke, di sini kamu kan punya nilai Z-nya tuh 1,87. Ya. Kemudian kamu memiliki nilai titik kritis 1,96. Sampai sini udah masih ngikutin kan dari mana 1,87 dan dari mana 1,96. Ya, Pak. Ngikutin. Nah, pertanyaan saya sekarang dengan kamu memiliki Z hitung 1,87, H0-nya tuh ditolak atau gagal ditolak? Diterima bukan ya, Pak? Ya, diterima atau gagal ditolak kan ya? Ya. Pertanyaan saya, lihat di sini nilai 1,87 dan nilai 1,96 selisihnya berapa sih? Sisanya 0,13. 0,13. Itu 0, menurut oh iya benar. berapa? 0,13? 0, maaf Pak, 0,03. Bukan dong. 0,09 Pak. 0,09. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, nilai 0,09 tuh menurut kamu tuh nilai yang cukup besar atau sangat sedikit sekali gitu? Atau gimana? Jarak antara penolakan dan penerimaannya tuh tipis kan? Kayaknya cukup kecil Pak ya. Nah, terus kalau misalnya kamu menerima si nilai Z ini, sorry. Bentar, tadi tuh di sini ya. Oke, kalau kamu menerima di sini, ini tuh berisiko nggak sih? Risiko Risikonya cukup tinggi apa rendah? cukup rendah. Kenapa rendah? Risiko kamu menerima ini, Risiko menerima nilai ini. risikonya lumayan rendah Kenapa rendah? karena cuman dikit gitu. Apa bedanya kesalahannya dikit nih? Kesalahannya di 0,09 itu menurut kamu kecil atau gimana? Iya, karena cuman kecil persentasenya. Oke, nah sekarang 1,87 ini Z hitung. Rata-rata populasi pada distribusi Z itu berapa? 187 itu Rata-rata populasi distribusi Z, mu-nya berapa? 0 kan ya? oh iya. Kamu punya mu sama dengan 0. Terus kamu memiliki Z hitung 1,87. Iya. Nah, tadi ini cukup beresiko atau enggak jika dibandingkan dengan tingkat kesalahan alfanya? Oh, tingkat kesalahan. Oh, berarti lumayan gede. Lumayan sangat beresiko. Kenapa? Ya tadi kamu punya Z hitung atau gini deh. Oke, Asila sekarang. Saya punya analogi nilai UTS. Kita bicara nilai UTS PIE kalian. Angkatan kalian tuh 2018. Oke. Nilai rata-rata ya, rata-ratanya adalah 55. Oke. Nah, Asila sekarang melakukan sampling 10 orang teman Asila. Ternyata rata-rata 10 orang ini X-bar-nya itu 80. Nah, pertanyaan saya, mungkin nggak kamu mendapatkan nilai rata-rata 80 ini? Mungkin. Tapi probabilitasnya rendah atau tinggi? Probabilitasnya rendah. Untuk rendah kan, karena ya rata-rata populasi di sini kan ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya gitu, Ashila bilang, oh kayaknya, nah dengan rata-rata segini, Ashila mau menyimpulkan berarti H0 itu mu-nya sama dengan 55. H1 mu tidak sama dengan 55. Nah, kalau misalnya Ashila menerima H0 ini gitu ya, diterima, dengan data seperti ini beresiko nggak? Pertanyaan saya. Beresiko sih. Kita nggak tahu rata-rata aslinya berapa. Nah, kira-kira bakal beresiko nggak?
Berisiko sih. Gimana? Berisiko. Halo? 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 Halo, terdengar nggak? Oke, jadi kira-kira bakal beresiko nggak? Iya, berisiko, Pak. Berisiko kan? Iya. Oke, sorry, internet saya kayaknya agak. Nah, maka di sini kesimpulannya adalah walaupun memang benar rata-ratanya segini, tapi saat kamu mendapatkan sampelnya adalah sebesar 80, akan ada risiko yang cukup besar untuk kamu bisa menerima H0-nya sama dengan 55. Nah, makanya tadi ada satu kekurangan untuk si pemilihan tingkat signifikansi dengan bentuk Z ini gitu. Kenapa? Karena tadi ini nilai 1,96. Tapi kalau ada sedikit di sebelah kiri pun gitu ya, katakanlah nilainya 1,9, ya kamu akan tetap gagal menolak H0 alias menerima H0. Maka dari itu gitu, dilakukanlah tadi pencarian nilai p-value, nilai probabilitas. Nah, berarti di sini, terima kasih Ashila. Kalian pendekatannya adalah tadi ketika Z-nya 1,8 dengan alfa 0,05 dianggap tidak signifikan alias kalian tidak menolak H0 atau menerima H0 tersebut. Tetapi resiko kesalahan tipe satunya tuh ya kalian tidak anggap parah gitu. Kenapa tidak anggap parah? Padahal ya tadi, nah nilai probabilitas Z 1,87 ini misalkan di sini nilai Z-nya 1,87, kalian punya titik kritis Z alfa per 2-nya di sini, kan nilainya 5%. Nah, nilai probabilitas atau probabilitas kalian mendapatkan nilai Z di sini adalah 6,1%. Nah, lihat probabilitas kalian si kesalahan alfanya 5% dan kalian memiliki nilai yang memiliki probabilitas kemunculannya tuh 6% gitu. Jadi probabilitas kemunculannya sangat kecil. Dan di sini jika dibandingkan dengan alfa, lihat wah cukup berdekatan. Maka dari itu di sini pendekatan lainnya tuh menggunakan pendekatan p-value. Walaupun di sini kalian akan menyimpulkan bahwa H0 diterima gitu. H0 gagal ditolak. Tapi ketika kalian membandingkan p-value dan ini hati-hati dalam penerimaannya bahwa di sini nilai probabilitas si Z-nya ini tuh cukup kecil dan beresiko tinggi karena dekat dengan nilai alfa. Kurang lebih seperti itu pendekatan nilai p-value. Jadi intinya nilai p-value itu adalah nilai probabilitas. Nah, jadi p-value ini adalah probabilitas terjadinya si kejadian si Z ini. Jadi probabilitas terjadinya kejadian Z ini tuh kan sangat kecil, 6% gitu. Apabila kita memiliki nilai mu-nya sebesar 0. Maka dari itu tadi ketika rata-rata populasinya 55, kalian melakukan sampling itu 88, mungkin gitu, tapi probabilitasnya sangat kecil gitu. Sehingga kalau kalian ingin menyimpulkan bahwa rata-rata populasinya tuh M-nya tuh sama dengan 55, padahal X bar-nya tuh sama dengan 88, itu kalian probabilitas melakukan kesalahannya tuh cukup besar gitu. Walaupun ya itu mungkin gitu. Nah, maksudnya tuh itu kurang lebih. Kenapa? Karena kemunculan nilai 88 ini tuh sangat kecil. Nah, tapi ya tadi nilai p-value ini tuh sudah diterapkan secara luas oleh pengguna statistik gitu. Intinya di sini kalian menyimpulkan untuk menolak dan tidak menolak itu berdasarkan nilai probabilitas. Jadi alternatif dari nilai kritis yang kalian punya tadi, si Z yang kalian hitung. Tapi kalian sekarang melihat nilai probabilitasnya. Jadi kalau misalnya Z hitung sudah kalian dapat, nah kalian cari probabilitasnya. Nah ini bisa lewat Excel, atau misalnya pakai tabel. Kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga di sini juga kalian akan menginformasikan si nilai Z ini probabilitasnya berapa gitu. Masuk dalam area kritis atau tidak. Nah, tadi contoh Z-nya tuh 2,73 dengan alfa standar atau 5% gitu ya. Merupakan kejadian yang sangat jarang. Maksudnya apa? Probabilitas terjadinya Z ini tuh sangat kecil, yaitu 0,0064.
Nah, 0,0064 itu kan secara persentase 0,6% kan probabilitasnya. Dan kalian punya alfa sama dengan 5%. Nah, saat nilai p-value sangat kecil, berarti di sini kejadiannya tuh kejadian yang cukup signifikan. Maka H0-nya itu sangat jarang terjadi, maka H0 itu ditolak atau di-reject. Nah, ini yang dimaksud dengan p-value. Jadi tadi kalau misalnya kalian masih bingung, intinya p-value itu mencari probabilitas terjadinya suatu kejadian. Misalkan mu 10, ya kalian ingin mencari nilai p-value untuk rata-rata, misalnya kalian mendapatkan 6, ya berapa nilai p-value-nya, probabilitasnya. Nah, nilai probabilitas ini nanti kalian bandingkan dengan nilai alfa. Apabila probabilitasnya lebih besar, berarti kalian menyimpulkan tidak adanya signifikansi atau H0 diterima. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau probabilitasnya itu sangat kecil, lebih kecil daripada alfa, maka kalian menolak H0 alias ada signifikansi antara sampel dan atau antara hipotesis yang kalian uji. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sambil menunggu, tadi kita punya pendekatan klasik yang ini, yang menghitung nilai Z, dan pendekatan dengan nilai p-value. Nah, untuk tata caranya, intinya setelah kalian melakukan statistik uji, di sini kalian tidak hanya menghitung nilai statistik ujinya, Z atau T, dan lain sebagainya, tapi kalian hitung sampai nilai p-value-nya, atau nilai probabilitasnya. Baik. Ada Kalista ya kalau itu. Kalista ada? Oke, udah. Sekarang Kalista, nah tadi kita udah dapat pendekatan klasik. Nah, sekarang kita mau coba pendekatan dengan p-value. Oke, berarti perbedaannya apa tadi untuk mencari untuk dengan pendekatan p-value? Berarti dicari probabilitasnya juga. Probabilitasnya kan ya. Oke, berarti yang setelah kamu mengetahui ini adalah statistik ujinya tuh menggunakan X-bar dan distribusinya Z, apa yang kamu lakukan? Berarti dicari di tabelnya, kan tadi Z-nya udah ketemu. Ya, Z-nya udah ketemu 2,02. Berarti dicari di tabel. Dapat probabilitasnya 0,217. Oke. Nah, terus seperti apa? Terus kan alfanya 0,5. 0,5 atau 0,05. Oke, alfanya 5%. 0,05. Terus? Terus P-nya itu 2%. Oke. Berarti oke. Tadi kamu punya nilai ini alfa 5%. Berarti P-nya itu ada sebelah kiri, sebelah kanan. Di sebelah kanan. Kanan. Berarti di daerah sini kan? Iya. 2,1%. Berarti apa kesimpulannya? Oh, berarti H0-nya ditolak soalnya dia di area penolakan. Oke, area penolakan. Nah, tapi di sini kan kita berbicaranya tuh bukan areanya ditolak atau diterima, tapi risiko kan ya, bener nggak? Sehingga yang kamu bandingkan adalah nilai probabilitas nilai P, kamu bandingkan dengan alfa. Nah, di sini nilai P-nya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Nah, interpretasinya apa saat P lebih kecil daripada alfa? Ya, Dika, interpretasi P lebih kecil daripada alfa itu apa, Dika? Berarti dia lebih jarang terjadi dibandingkan alfa, Pak. Oke, kalau misalnya implikasinya apa kalau kejadiannya lebih jarang terjadi? Berarti harus ditolak, Pak. Ditolak H0-nya. Oke. Pasti Dika. Kamu kalau misalnya kamu masih bingungnya di mana masalah nilai p-value ini? Masih bingung interpretasinya mungkin, Pak. Soalnya kayak bedanya apa gitu. Kayak sekarang kan di sini sebelum ditutup Dika. Di sini kan kamu punya nilai tadi rata-rata kamu tuh X bar 71,8 kan ya? Ya berarti kamu di sini punya rata-rata yang kamu duga sebesar 70 kan ya? Benar? Ya, nah terus di sini kamu mendapatkan X bar di 1.71,8. Nah, di sini tuh kamu ingin cari nilai 71,8 itu tuh dia kemungkinan terjadinya tuh probabilitasnya tuh besar atau kecil. Apabila rata-ratanya 70 dengan kamu punya nilai sigma
Tadi sebesar 8,9 dibagi 100. Nah, di sini nilai 71,8 ini ternyata bersesuaian dengan nilai Z sama dengan 2,02. Di mana kalau misalnya kamu punya nilai Z 2,02, maka si distribusinya tuh kamu akan menjadi distribusi standar, di mana di sini nilainya tuh adalah 0 rata-ratanya, dan kamu punya nilai titik Z 2,02. Nah, sekarang Dika, probabilitas kemunculan Z 2,02 pada distribusi Z standar itu kira-kira dengan melihat mu dan sigmanya itu akan mungkin terjadi atau mungkin terjadi cuma probabilitasnya sangat kecil. Kalau di atas 2,02 sangat kecil, Pak. Sangat kecil kan ya, karena dia akan ada di sisi sangat sebelah kanan kan ya. Iya. Nah, terus kamu punya suatu tingkat alfa atau tingkat toleransi kesalahan gitu ya. Toleransinya itu 5%. Nah, yang mana toleransi 5% itu ada di titik yang 1, tadi itu berapa? Berarti ini 1,6. 60. Ada titik ini, ya kan? Nah, untuk toleransi di sini dia kemunculan 5% kan si alfa ini. Ya nggak? Iya. Nah, berarti di sini kamu tuh mentoleransi apabila ada kejadian yang cukup jarang. Itu tuh hanya sampai 5%. Tapi kalau ada kejadian yang kemunculannya tuh lebih jarang lagi, atau 2%, kamu tuh nggak mau gitu. Karena kalau misalnya kejadian ini terjadi, otomatis kemungkinan salah tipe satunya tuh malah lebih besar. Kebayang nggak Nah dengan cara itu? Atau yang lain kalau ada yang bingung? Gimana? Jadi p-value itu melihat probabilitas terjadinya kejadian yang kalian analisis gitu. Nah, di sini kan kalian menganalisis suatu kejadian dengan rata-rata 71,8. Kalian menduga rata-ratanya adalah 70. Nah, berarti kalian menganalisis untuk rata-rata 71,8 itu kemungkinan terjadinya berapa persen. Ternyata kemungkinan terjadinya itu cuma 3%. Nah, kemungkinan terjadi 3% itu kan sangat kecil. Dan kalian punya satu target gitu ya, bahwa kalau misalnya kejadiannya lebih kecil daripada 5%, kalian nggak mau, kalian tolak aja gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan p-value itu di sana. Kalian mengetahui probabilitas kejadian suatu sampel, kemudian kalian duga dari suatu nilai mu, cari probabilitasnya. Nah, di sini ketahuan si 71,8 itu tuh kejadian yang sangat kecil apabila kalian memiliki mu-nya 70 dan rata-ratanya tuh, standar deviasinya tuh 8,9 dibagi akar 100. Kemunculan rata-rata ini tuh persentasenya hanya 3%. Nah, di sini kalian bandingkan. Nah, kalian tuh nggak mau menerima H0 itu lebih kecil daripada tingkat alfa, karena tingkat alfa ini kan tingkat kesalahannya berapa gitu. Atau tingkat kalian nggak mau lagi menerima untuk suatu kejadian yang probabilitasnya sangat kecil. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, tadi Dika sama Kalista kebayang nggak kira-kira? Kebayang, Pak. Oke, Kalista, Tapi berarti ya gimana nih? kesimpulannya selalu sama dengan kita pakai alfa dong, Pak? Ya harus sama. Maksudnya pakai Z kan ya? Iya, jadi Ya, nggak ada jadi bedanya sebenarnya. nggak ada bedanya sama sekali. Tapi kalau misalnya saya mintanya di ujian pakai p-value dan kalian harus menginterpretasikan, ya harus pakai p-value. Jadi di sini kalian boleh pakai yang Z, boleh pakai yang p-value, jadi sama aja sebetulnya. Cuma di sini saya mencari atau saya memberikan alternatif bahwa kalau misalnya kalian membaca di buku gitu ya, rata-rata mereka pakainya oke, ini signifikan tidak signifikan berdasarkan p-value berapa. Atau kalau nanti menggunakan Excel ya, saat kita nanti atau R gitu ya, mereka biasanya ngeluarin p-value. Nah, ini kita punya p-value sebesar ini. Nah, maka di sini p-value-nya sangat kecil, 2%, maka mendukung H1 gitu. Lebih kuat dengan tingkat signifikansi 0,05. Maka kesimpulan umur hidupnya itu lebih dari 70. Atau H0-nya kita tolak.
Ini sama aja kok. Nah, ini sama ditolak, tapi di sini ngelihatnya tuh tadi dari area penerimaan dan area penolakan. Kalau di sini melihatnya dari probabilitas terjadinya kejadiannya atau nyari nilai p-value-nya. Probabilitas 71,8 terjadi untuk mu 70 itu sangat kecil, 3%. Padahal kalian punya batas nih, nggak mau kalau misalnya kejadiannya lebih kecil daripada 5%. Kurang lebih seperti itu. Oke, maka di sini kalau kita mau gambarkan, nilai 2,02 tuh Z-nya tuh di sini, ini nilai Z hitung. Nilai P-nya atau nilai probabilitasnya ini. Dan kalian punya titik kritis. Nah, kalau berbicara titik kritis kan tadi 1,64 tuh di sini. Ini titik kritis. Dan alfa untuk titik kritis ya ini ke kanan tuh alfa. Maka 1,64 tuh kemungkinan terjadinya tuh 5% untuk mu-nya 0. Nah, tapi si ini ternyata kemungkinan terjadinya lebih kecil. Nah, berarti kalian harus curiga dan harus hati-hati. Bentuk kecurigaan dan bentuk kehati-hatiannya adalah dengan menolak si H0 itu. Oke, itu ya untuk contoh yang ini. Nah, untuk contoh selanjutnya, tadi kan satu tail ya, one tail. Nah, sekarang kalau kalian baca di sini ada sebuah pabrik pelaratan olahraga memproduksi alat pancing sintetis. Diklaim rataannya tuh 8 kilo untuk kekuatannya. Standar deviasi 0,5 kg. Di sini kalian menggunakan uji hipotesis mu sama dengan 8. Menggunakan mu sama dengan tidak sama dengan 8. Oke, jika ukuran sampelnya 50 dan rataannya 7,8, gunakan tingkat signifikansi 0,01. Oke, baik, cepat aja. Nah, ini pendekatan klasik yang sudah dihitung, jadi tolakan 0. Oke, 2,02. Jadi Z-nya bukan 2,02 ya, tadi itu minus 2,83 ya. Salah. Nah ini tadi untuk p-value kalian cari nilai Z-nya berapa. Nah, nilai Z-nya itu tadi kalian atau kita mendapatkan di 2,84. Nah, tapi jangan lupa karena di sini kita ada di two-tail kan ya. Nah, nilai probabilitasnya harus kalian kalikan dengan 2. Maka di sini kalian tadi mendapatkan nilai Z-nya tuh minus 2,83. Nah, ini jangan lupa dikalikan 2 karena tadi two-tail gitu. Maka tadi si 0,0023 tersebut kalian kalikan 2 didapatkan 00,46. Nah, nilai 0,0046 itu kalian bandingkan dengan tadi alfanya jangan lupa di sini nggak 5%, pakainya 1%. Berarti si p-value lebih kecil dari alfa, maka sama kesimpulannya tolakan 0. Nah, itu ya. Ini tadi probabilitasnya di sini kan kecil banget ya, makanya kayak kalian pasti akan sangat beresiko untuk menolak 0 dengan karakteristik seperti ini. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.